Ketika kamu jatuh cinta pada seseorang, tentu kamu sering bertanya-tanya, apakah dia mencintaiku atau apakah dia bisa menerimaku? Jika pertanyaan ini sering terlintas di pikiranmu dan kamu tidak tahu dengan jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Karena di pembahasan kali ini, saya akan membahas topik tersebut berdasarkan beberapa teori, mulai dari psikologi, spiritual, law of attraction, dan masih banyak lagi. Untuk itu, tonton sampai akhir, karena boleh jadi ini merupakan pesan dari semesta untukmu. 1. Teori psikologi micro-expression. Micro-expression adalah ekspresi wajah yang muncul secara spontan dan hanya berlangsung sepersekian detik. Ekspresi ini seringkali muncul ketika seseorang sedang berusaha menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Misalnya, ketika seseorang berusaha terlihat biasa saja di depanmu, tapi tanpa sadar sudut bibirnya sedikit terangkat, matanya terlihat bersinar, atau alisnya naik saat melihatmu. Itu adalah reaksi yang tidak bisa dimanipulasi, dan bisa jadi itu tanda bahwa dia sangat senang melihatmu. Selain ekspresi wajah, bahasa tubuh juga menyimpan banyak petunjuk. Seseorang yang diam-diam mencintaimu mungkin akan sering melirikmu dari jauh, namun cepat berpaling ketika kamu sadar. Itu bukan karena dia tidak tertarik, justru karena dia terlalu peduli dan takut perasaannya ketahuan. Jika kamu perhatikan lebih dalam, ketika kalian duduk bersama dalam satu ruangan, bisa jadi arah kakinya tertuju ke arahmu meskipun tubuhnya sedang menghadap tempat lain. Hal ini menunjukkan bahwa dirinya secara tidak sadar menjadikanmu pusat perhatian. Bentuk lain dari tanda cinta dalam bahasa tubuh adalah mirroring atau meniru gerakan. Tanpa disadari, seseorang akan meniru gaya duduk, gerak tangan, bahkan intonasi bicaramu jika ia memiliki keterikatan emosional yang kuat. Ini merupakan bentuk koneksi bawah sadar yang disebut sebagai sinkronisasi emosional, yang biasanya hanya terjadi ketika dua orang saling tertarik satu sama lain. Jadi jika kamu merasa dia sering menunjukkan tanda-tanda kecil seperti itu, walau sikapnya tampak biasa saja atau bahkan cuek, besar kemungkinan bahwa dia sedang menyimpan perasaan cintanya yang tidak ia ungkapkan secara langsung. 2. Teori attachment. Teori attachment adalah salah satu teori dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana hubungan emosional yang kuat terbentuk antara dua individu. Dalam konteks cinta diam-diam, seseorang yang mencintaimu mungkin akan menunjukkan tanda-tanda kelekatan emosional, bahkan jika dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kelekatan ini terjadi karena secara psikologis kamu telah menjadi sumber kenyamanan, ketenangan, atau bahkan menjadi rumah emosional baginya. Seseorang yang memiliki perasaan cinta seringkali akan tetap hadir dalam hidupmu, entah sebagai teman, rekan kerja, atau sekedar menjadi bagian dari rutinitas harianmu. Tapi kehadiran itu bukan kebetulan. Dia memilih tetap dekat karena secara batin dia merasakan ikatan yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Ia merasa aman saat berada di dekatmu. Bahkan tanpa berbicara pun, keberadaanmu memberikan efek menenangkan bagi jiwanya. Kelekatan emosional juga membuat seseorang sulit benar-benar pergi. Meskipun pernah menjauh atau mencoba menghindar, ada dorongan untuk kembali, untuk tetap hadir walau hanya sebagai bayangan. Ini bisa terjadi ketika perasaan cinta sudah terlanjur dalam, tapi tidak bisa diungkapkan karena alasan tertentu, seperti perbedaan status, waktu yang belum tepat, atau ketakutan akan penolakan. Ketika seseorang memiliki kelekatan yang kuat padamu, ia akan menunjukkan bentuk perhatian yang mungkin terlihat sederhana, namun terlihat konsisten. Ia mengingat hal-hal kecil tentangmu, menunjukkan kepedulian yang tidak biasa, atau merasakan perubahan suasana hatimu bahkan tanpa kamu mengatakannya. Hal ini terjadi karena secara emosional, dia sudah terhubung lebih dalam dari yang kamu kira. Dengan kata lain, kalau dia masih hadir, masih peduli, dan sulit melepaskanmu meski tidak pernah mengungkapkan perasaan secara gamblang, maka menurut teori attachment, itu adalah pertanda bahwa dia memang mencintaimu secara emosional. 3. Law of Attraction. Law of Attraction atau hukum ketertarikan adalah konsep spiritual sekaligus psikologis yang menyatakan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki energi. Dan energi ini akan menarik hal-hal sefrekuensi ke dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan dan rasakan secara mendalam akan menciptakan realitas kita sendiri. Dalam konteks cinta,
Hukum ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Jika kamu terus-menerus memikirkan seseorang, merasakan kehadirannya walau secara fisik dia jauh, bahkan sering merasakan getaran emosinya yang sulit dijelaskan, bisa jadi itu bukan sekedar perasaan sepihak. Ada kemungkinan bahwa kamu dan dia saling menarik satu sama lain secara batin, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Law of Attraction percaya bahwa perasaan cinta itu seperti gelombang energi. Saat kamu mencintai seseorang dengan tulus, kamu sedang mengirimkan energi cinta ke semesta. Dan jika dia juga memiliki perasaan yang sama, maka akan terjadi resonansi. Dalam hukum resonansi, kamu akan mulai mengalami hal-hal yang terasa kebetulan, tapi sebenarnya adalah hasil dari keterhubungan energi kalian. Misalnya, dia tiba-tiba muncul dalam mimpi, atau kamu merasa ingin menghubunginya dan ternyata dia juga memikirkanmu. Lebih jauh lagi, jika kamu merasa tidak bisa menghilangkannya dari pikiran meski sudah berusaha, itu bisa jadi karena ada energi yang masih saling terikat antara kamu dan dia. Energi cinta itu sangat kuat, dan dalam hukum tarik-menarik, sesuatu yang belum terselesaikan secara emosional akan terus berputar dalam realitasmu. Dalam praktiknya, banyak orang yang mengaku bahwa saat mereka benar-benar fokus pada perasaan tulus terhadap seseorang dan menjaga pikirannya dalam getaran positif, orang itu entah bagaimana mulai hadir dalam kehidupan mereka, meskipun sebelumnya tidak ada komunikasi. Ini adalah manifestasi dari keterikatan batin yang saling terpanggil. 4. Teori resonansi emosional. Ketika kamu merasakan adanya koneksi mendalam dengan seseorang, seperti bisa merasakan suasana hatinya, merasa tenang hanya dengan mengingatnya, atau bahkan mendadak merasa sedih saat dia mengalami masalah, itu bisa jadi bukan sekedar kebetulan. Itu adalah bentuk resonansi emosional yang jarang terjadi, dan hanya bisa muncul jika ada keterhubungan perasaan yang kuat antara dua individu. Orang yang mencintaimu secara batin akan tanpa sadar mengirimkan gelombang emosinya kepadamu. Itulah mengapa kamu seringkali merasakan kegelisahan tanpa alasan yang jelas. Namun ketika kamu tahu kabar tentangnya, ternyata dia memang sedang tidak baik-baik saja. Atau saat kamu merasa sangat rindu tanpa tahu kenapa, tiba-tiba dia muncul dalam mimpi, atau bahkan menghubungimu setelah sekian lama. Hal-hal seperti ini seringkali dianggap sebagai kebetulan. Padahal dalam teori resonansi emosional, ini adalah bentuk komunikasi batin antara dua hati yang terhubung. Cinta bukan hanya soal kata-kata atau tindakan fisik. Cinta sejati justru lebih dalam daripada itu. Ia hidup dalam energi, dalam perasaan diam namun nyata. Resonansi emosional ini seringkali menjadi bukti paling kuat bahwa seseorang mencintaimu dalam diam. Karena tidak semua cinta bisa diungkapkan, tapi getarannya bisa terasa sampai ke jiwa. Maka, jika kamu sering merasakan kehadirannya walau dia tidak ada di dekatmu, jika kamu dan dia saling muncul di kehidupan satu sama lain pada waktu-waktu yang tidak sengaja, atau jika kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan meski tanpa bicara, itu bukan hanya perasaanmu sendiri. Itu adalah getaran cinta yang sedang bekerja di baliknya. Resonansi emosional tidak mungkin terjadi jika hanya satu pihak yang merasakan. Artinya, jika kamu merasakan hal ini, besar kemungkinan dia juga sedang mencintaimu dalam diam. 5. Kepercayaan spiritual dan intuisi. Dalam banyak kepercayaan spiritual dan tradisi budaya, cinta bukan hanya urusan hati atau logika, melainkan energi jiwa yang saling terhubung di luar batas fisik. Ketika dua jiwa saling mencintai, ikatan itu akan terasa meski tidak ada kata-kata yang terucap. Tidak ada pertemuan yang nyata, atau bahkan ketika raga mereka berjauh. Salah satu bentuk cinta tertinggi dalam pandangan spiritual adalah cinta diam-diam yang tulus. Cinta ini tidak mencari pengakuan, tidak menuntut balasan, namun hadir dalam doa, dalam mimpi, dan dalam intuisi yang halus namun kuat. Ketika seseorang mencintaimu dari lubuk hatinya yang terdalam, kamu bisa merasakannya meski dia tidak menunjukkan apapun secara fisik. Intuisi atau bisikan hati adalah bahasa jiwa yang dipercaya sebagai pesan dari semesta. Dalam banyak ajaran spiritual, ketika kamu terus-menerus merasa bahwa dia juga mencintaiku, dan firasat itu terasa hangat dan damai, maka itu bukan ilusi. Itu adalah petunjuk batin yang diberikan kepada hatimu. Seringkali,
Orang yang mencintaimu secara spiritual akan hadir dalam mimpimu, bukan sekali, tapi berulang kali. Bahkan ada kepercayaan yang mengatakan bahwa jika seseorang hadir dalam mimpimu lebih dari 3 kali, itu pertanda bahwa jiwanya sedang memanggilmu. Mungkin karena ia memikirkanmu dalam diam, atau sedang memohon kepada Tuhan agar dipertemukan denganmu. Dalam kepercayaan lain, perasaan rindu tanpa alasan juga merupakan tanda bahwa seseorang sedang memanggil namamu dalam doanya. Kamu merasa resah, gelisah, atau tiba-tiba mengingatnya dengan sangat kuat, padahal tidak ada hal yang memicu itu secara logis. Itu adalah bentuk komunikasi batin yang hanya terjadi ketika ada cinta yang mendalam. Lebih dari itu, banyak yang meyakini bahwa dua orang yang saling mencintai secara spiritual bisa terhubung melalui energi doa. Ketika kamu mendoakannya dengan tulus, jiwanya akan merasakannya, begitupun sebaliknya. Karena dalam ranah spiritual, cinta bukan tentang kata-kata, tapi tentang getaran jiwa yang saling menemukan satu sama lain. 6. Menurut kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya dan tradisi lokal, cinta bukan hanya soal hubungan fisik atau kata-kata yang diucapkan. Banyak masyarakat percaya bahwa ketika seseorang mencintaimu, akan ada tanda-tanda alamiah atau batiniah yang bisa dirasakan oleh hati yang peka. Misalnya, dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara, ketika kamu sering merasa tiba-tiba gelisah di malam hari atau merasa jantung berdebar saat mendengar nama seseorang, itu diyakini sebagai pertanda bahwa ada seseorang yang sedang memendam perasaan untukmu. Rasa itu begitu kuat hingga getarannya bisa sampai ke batinmu. Ada pula kepercayaan bahwa jika kamu terus-menerus memimpikan seseorang dalam rentang waktu berdekatan, apalagi jika dalam mimpi itu kalian terlihat bahagia bersama, maka itu adalah sinyal dari alam bawah sadar bahwa orang tersebut sedang mengirimkan energi cinta. Bahkan beberapa masyarakat percaya bahwa mimpi seperti itu bisa menjadi isyarat bahwa kamu dan dia memiliki ikatan batin yang belum selesai dari kehidupan sebelumnya. Dalam tradisi tertentu, ada juga keyakinan bahwa jika dua orang sering tanpa sengaja bertemu di tempat yang tidak direncanakan, atau saling menyebut nama satu sama lain tanpa sadar, itu adalah kode semesta bahwa hati mereka sedang dipertemukan oleh takdir. Banyak orang tua zaman dahulu juga percaya bahwa jika seseorang selalu hadir dalam pikiranmu saat menjelang tidur atau saat bangun tidur, itu bukan hanya karena kamu sedang jatuh cinta, tapi karena orang itu sedang memanggil namamu dalam doanya, mengirimkan rindu yang tulus namun tak tersampaikan secara langsung. Jadi, jika kamu mengalami tanda-tanda tersebut, jika kamu merasa terlalu sering dipertemukan tanpa rencana, atau selalu sering memikirkannya tanpa alasan logis, maka menurut kepercayaan masyarakat, itu bukan sekedar perasaan sepihak. Itu adalah ikatan cinta diam-diam yang sedang menyatukan dua hati, secara perlahan melalui jalan semesta. Jadi, untuk kesimpulannya, cinta bukan selalu tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang terasa. Seringkali, perasaan yang paling tulus justru tidak disampaikan lewat kata-kata, tapi lewat getaran hati, perhatian kecil, atau bahkan lewat kehadiran yang konsisten. Jika kamu merasa ada koneksi yang tidak bisa dijelaskan, jika kamu merasakan kehadirannya bahkan saat ia jauh, atau jika kamu terus bertanya, kenapa dia tidak pernah benar-benar pergi dari pikiranku, maka itu adalah tanda-tanda bahwa cinta itu benar-benar ada. Ia mungkin tidak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Psikologi menunjukkan bahwa cinta diam-diam bisa terungkap lewat bahasa tubuh. Attachment menjelaskan kenapa dia terus berada di sekitarmu, bahkan saat tidak kamu sadari. Law of Attraction membuktikan bahwa energi cinta bisa saling menarik dari kejauhan, sedangkan resonansi emosional menyentuh titik terdalam di mana dua jiwa bisa saling merasa, meski tanpa kata-kata. Jadi jika kamu merasa semua tanda itu mengarah padanya, jika hatimu yakin, meskipun logikamu ragu, maka percayalah, bisa jadi dia mencintaimu lebih dari yang kamu bayangkan, lebih dalam dari yang pernah dia tunjukkan. Karena cinta sejati tidak selalu keras suaranya, tapi selalu nyata rasanya.